Baik, terima kasih saudara-saudari. Anda ternyata orang yang sungguh sangat-sangat baik untuk berdoa. Sebelum saya mulai, mungkin saya boleh bertanya tentang doa, Sejauh manakah kita berdoa? Alasan untuk berdoa. Pertanyaan pertama mungkin adalah, mengapa Anda berdoa? Siapa yang mau menjawab pertanyaan saya? Suster mungkin dinomor 2-kan dulu, nanti boleh. Kita semua mungkin bebas. Mengapa kita berdoa? Boleh Itu saja. Memohon agar Keinginannya bisa dikabulkan. Oke, yang lain ada alasan mengapa Anda berdoa? Selamat malam Pastor, izin menjawab. Saya Nyonya Simatupang, Buruma Nurung, pembina OMK Sunggal. Berikut pertanyaannya, berapa kali lama Anda berdoa? Ya. Menurut pengalaman saya berdoa bila itu begitu urgen, maka saya tidak terhitung untuk berdoa kepada Tuhan. Apabila ada keinginan saya yang begitu membutuhkan penguatan berdoa, saya tidak terhitung berdoa kepada Tuhan. Tapi mungkin dalam suasana santai mungkin bisa dihitung pagi dan malam. Oke. Demikian, terima kasih. Kalau biasa tidak urgent tadi dipakai, pagi biasa, malam. Boleh saya tahu itu berapa lama Ibu? Ada 1 jam, 2 jam? Pastor, ya sebagai ucapan syukur dan mendoakan yang boleh terjadi dalam kehidupan. Tidak sampai 10 menit. Oke. Terima kasih. Baik, tapi kalau urgent tadi katakan tak terhitung, lama, cukup lama. Siap. Baik, yang lain masih ada? Jika tidak ada, tidak apa-apa. Yang berikut, kapan dan di mana saja Anda berdoa? Kapan dan di mana? Kapan? Tadi sudah terjawab, pagi, malam, dan di mana? Silakan. Kapan Anda berdoa dan di mana? Sebelum tidurkah? Atau sebelum makan kalau makanannya enak? Kalau enggak usahlah berdoa. Sudah mengertinya Tuhan itu. Kalau makanannya apalagi hanya Indomie, enggak usahlah didoakan. Silakan, ada yang mau jawab? Kapan dan di mana? Mungkin untuk kapannya Pastor, sama seperti Pastor bilang, mungkin pada saat makan, pada saat sebelum tidur, dan saat al-arjen juga. Lalu untuk di mana saja saya berdoa, untuk saya pribadi Pastor, saya bisa berdoa di mana saja. Mungkin terkesan dramatis mungkin bagi teman-teman lainnya, tapi saya juga terkadang seperti berangkat ke kampus gitu kan Pastor, atau sebelum naik transportasi umum mungkin saya membuat tanda salib gitu. Bahkan dalam keadaan misalnya di transportasi umum ada hal-hal yang saya takuti, saya membuat tanda salib dan berdoa di dalam hati. Mungkin itu sih Pastor. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, di mana saja, kapan, bahkan ke kampus ya. Oke, baik saudara-saudari, yang berikut, doa apa saja yang Anda doakan? Mungkin jawabannya gampang, Bapak kami, Salam Maria, kemuliaan. Aku percaya mungkin pada hari Minggu ke gereja, atau pada waktu doa Rosario. Doa apa saja selain yang sudah ada itu? Apakah ada yang mendoakan cari doa puji syukur, doa dari kitab suci, atau doa sendiri yang sudah diminati atau disukai atau bahkan dihafalkan, doa cinta kasih, doa mohon iman? Ada yang mau jawab? Doa apa saja yang Anda doakan? Baik, terima kasih Suster. Nah, mengapa ini saya tanya saudara-saudari, meskipun nanti kita akan coba membahas lebih kepada Bunda Maria ya. Saya ini dari pertanyaan saya yang mendalam. Jangan-jangan kita tidak berdoa. Kami sebagai imam pun frater, dulu pernah ditegur oleh pastor senior kami, kamu itu tidak berdoa katanya. Padahal kami merasa tentu selain dari pagi, siang, malam, sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sudah tidur, orang sudah berdoa secara pribadi. Seperti kata saya tadi juga ada ofisi, doa resmi gereja, yang juga termasuk liturgi, pagi, siang, sore, ada ibadah bacaan, ada lagi malam, kompletorium. Dia bilang, pastor itu katakan, kami tidak berdoa. Kami waktu itu protes, mengapa? Ya berdoa itu ketika kamu sendiri bersama dengan Tuhanmu katanya. Lihat,
Maka saya bilang tadi, jangan-jangan kita tidak berdoa. Kalau kita bandingkan saudara kita yang Islam, ya, berdoa 5 waktu, Anda bisa bayangkan. Apapun terjadi katanya, sorry saya mau sholat sebentar. Akan terhalang semua pekerjaan atau tamu atau siapapun dia, saya mau doa. Sekarang kita coba itu ketika Angelus misalnya, jam 6, jam 12, jam 6 sore juga. Ya, kita coba bahkan untuk menghentikan pekerjaan kita, di kantor, di paroki kita usahakan. Pokoknya jam 12 teng, apapun yang terjadi, ada tamu, kita bisa ajak tamu, oh sekarang kami doa Angelus, mari bergabung. Maka saya bilang, jangan-jangan kita tidak berdoa. Ya, kita ucapkan doa sebentar, selesai. Ya, mari kita lihat saudara-saudari. Baik, kita lebih pada doa, kita bahas tentang memang karena dalam bulan Oktober ini Rosario. Suster memberikan kepada kami tentang memahami kasih dan peran Bunda Maria, mencoba memahami. Ya, maka kita lihat sebentar. Gereja Katolik menetapkan ini bulan Mei sebagai bulan Maria, bulan Oktober Rosario. Untuk mempergampang saya kasih jembatan. Ingat saja kalau Mei itu Mei MM Maria. Supaya jangan bingung. Kapan Oktober? Oktober apa ya? Oktober OO. Oktober, Rosario, itu mempergampang saja. Saya pun dulu kadang-kadang bingung, kapan ya bulan Mei? Ini bulan Mei Rosario. Oh bukan, Mei itu bulan Maria. Walaupun peran yang kita katakanlah doakan itu, mohon doa itu tetap Bunda Maria. Tapi sekali lagi gereja menentukan sudah bulan Mei itu bulan Maria, Oktober itu adalah bulan Rosario. Dasar mengapa kita umat begitu banyak melakukan, nah, itulah dasarnya. Mengapa pada bulan Mei dan Oktober melakukan jarah pada bulan-bulan tersebut? Karena Rosario adalah bentuk devosi yang paling umum dilakukan untuk menghormati Bunda Maria. Sekolah minggu kita separoki pada minggu yang lewat, ya, mereka mengadakan doa Rosario bersama di Gua Maria Pastoran, ya, cukup banyak, saya pikir ratusan orang datang. Mengambil tempat di situ. Saya yakin juga sekolah minggu itu pasti sudah mengadakan doa masing-masing di stasinya. Tapi mereka minta para ibu-ibu Legio Maria dari Hayamuruk kemarin juga mengadakan perjalanan ke 9 tempat Gua Maria. Besok juga salah satu lingkungan dari katedral, lingkungan Santo Yosef juga minta, pastor kalau boleh besok kami berkunjung ke Gua Maria Pastoran sekitar jam 9, saya pikir silakan. Mereka mau mengunjungi tempat-tempat. Itu mereka lakukan pada bulan ini, bukan yang lain, bukan September misalnya, bukan Agustus. Jadi sekali lagi untuk menghormati bulan Rosario itu, ya. Saya kira kelompok-kelompok lain juga, OMK sudah pernah ya bersama? Belum ya, masih di masing-masing stasinya ya. Nah itulah, mereka usahakan supaya rame-rame untuk bersama. Baik, maka tidak ada salahnya kita lalui bulan yang penuh rahmat ini dengan ikut mendaraskan doa Rosario sepanjang waktu. Ya, orang melakukannya. Bahkan ada saya tahu itu lingkungan 5 kali seminggu. Ada yang malah 7 kali. Saya larang. Bukan berarti melarang mereka berdoa. Tahu 7 kali, saya bilang 6 kali cukup. Kalaupun mau. Hari Minggu tahu salah. Anda sudah misa, tahu salah lagi Rosario sorenya. Itu artinya sudah puncak misa, lalu Anda menjadi turun, saya bilang. Ada malah lingkungan yang mereka berdoa Rosario 2 tempat waktu yang sama karena tak muat satu rumah. Lihat bukan betapa sebenarnya semangat umat kita, semangat kita untuk melakukan doa Rosario itu sungguh-sungguh kuat. Lingkungan itu agak besar, disuruh mekar mereka tidak mau. Pemekaran sudah ada 55 lebih. Dimekarkanlah, tak mau mereka. Tapi begitu doa tak muat. Tapi itu hanya peristiwa Oktober. Minggu-minggu biasa itu tidak, ya. Baik, kalau kita menemukan siapakah yang menemukan Rosario ini, doa ini? Ya, agak susah dicari, tapi menurut legenda katanya Santo Dominikus yang hidup pada tahun 1221, itu berarti pada abad ke-13 yang lalu. Santo ini masih hidup bersama dengan Santo Fransiskus Assisi dari Italia itu. Dialah yang berkhotbah tentang Rosario ini kepada para Albigesian. Ini satu kelompok yang orang yang tidak mau
mempercayai apa itu misteri kehidupan Kristus. Pada zaman itu, pada abad 12-13, ada kelompok yang disebut Albigensian ini. Kenapa? Mereka hanya mempercayai Yesus itu sebagai manusia. Pada sementara menurut iman Katolik, Yesus itu adalah manusia dan putra Allah. Berarti dia Allah dan manusia. Dua sifat itu ada dalam diri Yesus. Tetapi kelompok ini hanya mengakui kemanusiaan Tuhan. Maka sekali lagi tidak lengkap. Mereka itu menjadi satu kelompok yang dikucilkan oleh gereja. Baik, rosario itu berasal dari kata Latin rosarium, yang artinya taman atau karangan bunga mawar. Itulah itu rosario. Kadang-kadang kalau tanya rosario dari kata mana itu? Rosa, ya itu bunga mawar, kata Latin ya. Kata ini menyimbolkan ungkapan doa kita yang tulus kepada Bunda Maria, ya bagaikan bunga mawar yang indah mewangi. Juga menunjukkan keunggulan Bunda Maria di antara para wanita dan umat beriman lainnya. Sebab dia memang benar-benar adalah Ratu para perawan dan Bunda Yesus. Nah, kembali kita lihat tadi, Mei itu, 31 Mei itu kita memperingati bulan Maria setiap bulan Mei. Tujuannya adalah memperingati Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya. Peristiwa ini perlu dimaknai oleh gereja bahwa Maria karena imannya dipilih Tuhan sebagai jalan keselamatan. Itu intinya mengapa Mei kita pilih. Dan dia mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Ya, itu dasar kembali Mei tadi bulan Maria. Kunjungannya kepada Elizabeth merupakan apa? Pewartaan kabar gembira. Sekaligus itu dianggap perjumpaan iman. Karena apa? Elizabeth menyambutnya dengan salam khusus dan bayi yang dikandungannya melonjak kegirangan. Kita masih ingat isi kitab suci itu kan? Ketika Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, anak yang dalam rahimnya melonjak kegirangan. Dan dia mengatakan, mengapa ibu Tuhanku sampai datang mengunjungi aku? Dan ini menjadi kabar gembira bagi gereja. Itu tadi Mei ya, dari Mei. Sekarang Oktober. Sedangkan bulan Rosario adalah untuk memperingati Bunda Maria yang diangkat oleh gereja sebagai Ratu Rosari. Ya, mengapa? Ini juga ada sejarahnya saudara-saudari ya. Kita lihat sebentar. Tahun 1571 itu abad ke-16 yang lalu terjadi mujizat. Waktu itu ada peperangan antara pasukan Kristen Eropa yang bertempur melawan pasukan Turki Islam. Saat pasukan Kristen Eropa terdesak oleh pasukan Muslim Turki, Paus Pius ke-5 menyerukan seluruh umat Katolik berdoa rosario untuk memohon perlindungan Maria atas gereja. Lihat, semua umat itu dianjurkan supaya berdoa rosario. Dan memang mukjizat itu terjadi dan itu sangat terkenal ya pada tahun itu 1571. Pasukan Kristen di bawah Don Johannes itu di Austria, orang Spanyol, berhasil memukul mundur pasukan Turki di Lepanto pada tanggal 7 Oktober 1571. Waktu itu memang karena peperangan ya. Lalu sebagai tanda syukur Paus Pius itu pada tahun itu ia menetapkan tanggal 7 Oktober sebagai hari pesta Santa Maria Ratu Rosari. Lihat, itulah alasan dasar mengapa 7 Oktober tadi. Ya. Nah, sebentar kita lihat. Pada abad pertengahan ada banyak biarawan monastik yang tidak mampu berbahasa Latin sehingga mereka kesulitan dua ofisi seperti terangkan tadi. Semua biarawan-biarawati, suster, frater, bruder, imam wajib mendoakan apa yang disebut ofisi. Salah satu liturgi adalah misa ekaristi, ibadat sabda. Lalu ofisi juga itu liturgi resmi gereja. Beda dengan devosi. Devosi itu bukan liturgi. Liturgi itu sudah punya struktur yang menetap, tak bisa diubah-ubah. Devosi bisa. Ya, maka lihatlah kadang-kadang orang berdoa rosario, kadang-kadang sudah aku percaya ada kemuliaan, ada Bapa kami, ada terpujilah nama Yesus Maria Yosef, ada kadang orang tidak buat. Seperti itu. Ya, tidak salah memang. Kan? Tapi misalnya bacaan kitab suci itu dalam ekaristi
Tak pernah bisa diganti dengan bacaan lain misalnya yang sangat bagus. Oh ini bacaan ini bagus sekali loh, bisa membuat orang terharu, ganti. Tak bisa, harus dari kitab suci. Nah itu sekali lagi beda liturgi cara singkat dengan devosi, ya. Nah para imam itu dikatakan yang kurang tahu, yang kurang pintar, mereka tidak bisa katakanlah membaca ofisi, makanya membaca doa Bapa Kami, mendoakan itu terus menerus sampai 150 kali. Ya, yang ada biji-biji rosario. Rosario itu dulu bukan hanya seperti yang sekarang, ya. Sekarang berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 50 saja kan. Dulu itu 150. Karena semua peristiwa itu tadi ya, peristiwa-peristiwa yang ada. Gembira, mulia, ya, sedih. Baik. Nah, doa itu akhirnya memang dikatakan menjadi doa Paternoster yang nanti berubah menjadi Salam Maria, ya. Ada perubahan dalam sejarah. Seiring dengan perkembangan devosi kepada Bunda Maria, maka kebiasaan mendoakan Bapa Kami dengan manik-manik itu bergeser kepada doa Salam Maria. Nah, doa Salam Maria didasarkan dan dihitung dengan menggunakan tali Paternoster itu Bapa Kami yang tadi, rangkaian doa Salam Maria yang didoakan 150 kali itu disebut Psalterium Marianum yang artinya kitab Mazmur Maria. Ya. Jadi doa-doa Bapa Kami tadi diubah menjadi Salam Maria. Nah, Paus Clemens ke-9 mengukuhkan pesta tadi menjadi pesta bagi seluruh gereja di dunia. Ya, lalu yang selanjutnya Paus Leo ke-13 menetapkan seluruh bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk menghormati Maria. Dan itulah yang sampai kepada kita sekarang ini, ya. Baik. Nah, ada satu penampakan Bunda Maria yang kita bisa lihat macam-macam ya. Terakhir ini juga saya dengar di daerah Korea, bahkan di Jawa itu ada ya. Tapi hanya saya catat mencoba ini, di mana dia menghendaki supaya seluruh umat itu memang berdoa rosario. Ya, di Lourdes itu Prancis pada tahun 1858, di Fatima Portugal 1917, masih pada abad yang lalu, di Beoreng itu Belgia tahun itu. Jadi ini penampakan Bunda Maria yang mau menunjukkan betapa pentingnya orang supaya berdoa rosario. Ya, selain doa ini juga tidak terlalu susah ya. Ini kurasa doa yang paling gampang daripada doa-doa yang lain, bukan? Doa rosario itu gampang. Maka kelemahannya adalah jadi ada lingkungan yang sepanjang tahun hanya doa rosario. Sepanjang tahun, ya sayang juga saya rasakan. Bahkan ketika mereka bulan kitab suci pun bahas kitab suci lalu 10 doa rosario, sebenarnya tidak perlu kan. Merasakan akan harus doa rosario, tidak kan. Ketika bulan Mei dan Oktober silakan. Ya, tapi bulan-bulan lain misalnya hendaknya mengikuti sesuai dengan liturgi gereja. Oke. Nah, kembali apa yang kita renungkan dalam doa rosario? Kan jangan-jangan kita pikir ya apa ya hanya Salam Maria saja. Tapi lihat saudara-saudari, ringkasan peristiwa keselamatan Kristus mulai dari sebelum kelahiran, pada saat kelahiran, hidup, derita, wafat dan kebangkitan Yesus sebenarnya komplit tentang pribadi Yesus. Jadi sebenarnya kita berdoa kepada Maria, ya yang kita doakan sebenarnya sejarah kehidupan Yesus sendiri. Mengapa? Karena kita lihat ada 15 misteri keselamatan untuk direnungkan setiap kali kita doa rosario. Apa itu? 5 peristiwa gembira, 5 peristiwa sedih, dan 5 peristiwa mulia. Hanya itu kan yang kita doakan kan? Ya? Hanya yang ini? Ya? Ada peristiwa lain? Ada. Peristiwa apa itu? Terang ya, bukan gelap ya. Oke, nanti kita lihat. Tapi pada awalnya ini sampai tahun 2001 ya, hanya yang 3 ini. Itu perkembangan kemudian oleh Yohanes Paulus kedua. Kita lihat nanti ya. Jadi inilah ke-15 peristiwa rosario yang kita kenal hingga sekarang. Sampai tahun itu tentunya. Dan daftar ini pun disahkan oleh Paus Pius ke-5 ketika menetapkan rosario sebagai doa yang sah pada tahun 1569. Bayangkan, jadi pada abad 16
Itu berarti 400 tahun lebih. Doa rosario itu sangat populer di gereja kita. Nah, kembali, mengapa umat Katolik memperingati bulan rosario? Karena pertama, rosario merupakan sarana doa untuk merenungkan peristiwa-peristiwa keselamatan yang dikerjakan oleh Allah melalui Yesus. Sambil berdoa rosario, kita merenungkan misteri-misteri kehidupan Yesus sejak dari kandungan hingga naik ke surga. Oke. Dari setiap peristiwa keselamatan tersebut terlihat bahwa peranan Yesus dan Maria ibunya adalah tak terpisahkan. Dan peristiwa keselamatan inilah yang penting untuk kita peringati setiap tahun. Untuk apa? Untuk memperdalam iman kita akan kasih Allah, terutama dengan merenungkan peristiwa-peristiwa dalam rosario. Maka sebenarnya kalau kita berdoa rosario, tidak cukup hanya mendoakan salam Maria 53 dengan yang pembukaan itu ya, yang salam Putri Allah Bapa, salam Bunda Allah Putra, salam Mempelai Roh Kudus, dan Bapa kami 6 kali yang diselinginya. Tapi sambil mendaraskan doa-doa itu, kita merenungkan setiap peristiwa yang kita doakan. Itulah peristiwa-peristiwa tadi. Ya, yang 3. Nanti kita lihat yang keempat. Baik, Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Rosarium Virginis Mariae, ya, yang kita singkat nanti menjadi RVM, bahkan beliau membuat satu ensiklik tentang ini. Ya, dia membacakan tentang rosario sebagai ringkasan Injil. Dan perlu melengkapi pola baru pada pola rosario, yaitu itulah tadi peristiwa terang. Mengapa peristiwa ini muncul? Karena Paus merasa sesuatu untuk dapat melengkapinya. Rosario adalah ungkapan perjalanan hidup Kristiani yang berpusat pada Kristus menjadi intisari pesan Injil. Maka dia tambahkan lagi tadi peristiwa cahaya tadi. Seluruh peristiwa hidup dan misteri hidup Yesus diuraikan sebagai ungkapan irama hidup insani. Peristiwa hidup Yesus itu bukanlah legenda kan. Ini bukan dongeng, tapi nyata. Ya, sungguh merangkul kenyataan hidup manusia menuju irama hidup Allah sendiri. Masih beliau tambahkan, rosario mengajak kita menapaki jalan Maria dan mengkontemplasikan Yesus bersamanya. Maka Yohanes Paulus yang telah menjadi orang kudus itu melengkapi peristiwa rosario dengan peristiwa terang atau cahaya. Kadang-kadang juga kita dengar dengan lux, kata lux itu ya, itu artinya cahaya. Melalui kehidupan pelayanan Yesus kita sungguh mengkontemplasikan dirinya sebagai puncak pewahyuan Allah. Inilah dia peristiwa terang. Jadi mengapa itu muncul? Supaya kita juga tahu itu diinspirasikan dari perkataan Yesus sendiri. Selama aku dalam dunia ini, akulah terang dunia, dari Yohanes 9. Itulah dasarnya kembali mengapa muncul peristiwa terang. Melalui peristiwa terang dalam rosario kita memasuki pintu gerbang menuju kedamaian hati Kristus, samudra sukacita dan terang penderitaan dan kemuliaan. Jadi kembali saudara-saudari, Paus Yohanes Paulus II mencoba melengkapinya. Ini isinya kira-kira kita sudah tahu ada dalam buku Puji Syukur itu ya. Peristiwa pertama itu Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Lihat bagaimana Yesus dibaptis sebelum dia mewartakan Injil. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana, mengangkat peristiwa perkawinan. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan menyuruhkan pertobatan. Peristiwa ketiga. Keempat, Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan Yesus menetapkan Ekaristi sebagai puncak hidup, katakanlah Kristiani, Katolik. Itulah diambil oleh Santo ini untuk menetapkan peristiwa terang tadi. Nah, Paus mengatakan agar rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh. Tepatlah ditambahkan renungan tentang peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum antara waktu pembaptisan dan sengsaranya. Kembali itu untuk melengkapi peristiwa tentang hidup Yesus sendiri.
Jadi penambahan peristiwa baru yang dimaksudkan untuk memberi kesegaran dan untuk mengobarkan minat baru terhadap rosario. Supaya peristiwa-peristiwa 3 tadi tidak hanya itu saja, maka ditambahlah ini yang tadi, yang tentang peristiwa terang itu. Nah, mungkin ada orang bertanya, bolehkah berdoa rosario tanpa memakai untayan biji-biji itu? Kadang-kadang kita lupa. Kalau itu jangan gak usah rosario lah. Kenapa? Saya lupa bawa rosario. Saya kira tidak. Ya, tidak salah. Tetap bisa membuat kita berdoa. Dan seandainya pun dikatakan tidak ada biji-biji itu, kita masih punya jari yang 10 sebagai salam Maria. Maka lebih baik jika kita berdoa rosario tanpa menggunakan untayan rosario daripada sama sekali tidak berdoa rosario. Nah, ada juga yang bertanya, adakah ketetapan mendoakan peristiwa-peristiwa? Seperti kata tadi, umumnya peristiwa gembira kita renungkan pada hari Senin dan Sabtu. Apakah ini kita tahu ya? Jangan belum tahu kita. Ya, peristiwa cahaya pada hari Kamis, peristiwa mulia pada hari Rabu dan Minggu. Tetapi hal-hal tersebut hanya sebagai pedoman umum, tidak baku. Artinya tidak menjadi salah kalau pada waktu Senin itu didoakan peristiwa lain. Misalnya juga ketika katakanlah ada yang meninggal, lalu orang doa rosario, misalnya janganlah dipakai peristiwa gembira. Kan, pakailah peristiwa sedih misalnya, ya. Ya, maka dipakai peristiwa sesuai dengan situasi. Pasca misalnya, ya, pakailah peristiwa mulia dan bukan peristiwa sedih. Ya, ketika kita lakukan doa rosario itu, atau ketika ada keluarga yang meninggal, pakailah misalnya peristiwa sedih bukan gembira. Rosario haruskah didoakan lengkap 50-an? Ada yang mengatakan harus atau boleh tidak? Ada yang mau jawab? Ya, tidak harus ya, tidak harus. Memang sebaiknya yang ideal itu ya peristiwa itu dibacakan, misalnya satu peristiwa sedih, gembira atau terang, ya atau mulia, itu diselesaikan semua. Tetapi ketika misalnya orang tidak bisa menyelesaikannya karena alasan apapun, itu boleh. Ya, maka mengapa pada hari Minggu kita buat di sini hanya 2, lalu dikatakan diselesaikan di rumah? Kadang-kadang orang juga berdoa di rumah sendiri, hanya 3 rosario 30-an, juga itu tidak salah. Ya, boleh mendoakan, sebaiknya semua memang benar, tapi ketika orang karena situasi, waktu, atau ya entah urgent atau apa namanya, tidak harus mendoakan. Sekali lagi, doa ini lebih pada apa yang disebut dengan devosi. Ya, sehingga kita memahaminya. Jangan merasa, wah, tidak sampai 3 kali, bagaimana itu? Kan saya juga baru dengar ada umat kita yang meninggal. Lalu lingkungan berkunjung berdoa rosario. Ada pengurus gereja yang marah-marah. Kalian tidak ibadat katanya tempat orang meninggal. Tidak bisa itu. Loh, aku bilang siapa? Bilang tidak bisa orang berdoa rosario tempat orang meninggal. Bisa. Bukan katanya, itu bukan ibadat. Wah, kalau begitu ibadat itu apa? Lalu dia buat ibadat yang dari buku orang meninggal. Dan dia berikan renungan memang khotbah. Maka katanya itulah ibadat yang sah dan resmi Katolik. Sementara rosario katanya tidak. Saya bilang siapa bilang? Ini juga doa, kan? Jadi sekali lagi mungkin karena kekurang pahaman yang tidak ditangkap dengan baik. Baik, ini kata-kata Tuhan sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita tiru dari sifat Bunda Maria, saudara-saudari. Karena itu, sekali lagi, kita bukan hanya mendoakan doa Salam Maria, rumusan itu, tapi kita juga karena melihat pribadi Bunda Maria. Dalam suasana kebingungan, dia masih sanggup mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Satu peristiwa yang tidak dia duga, tapi ketika malaikat itu datang kepada dia taat. Ya, satu hal yang kita perlu tiru dari pribadi Maria juga adalah, ia rela berbagi, ia rela share kepada saudara sepupunya Elizabeth. Begitu dia menerima berita dari malaikat Tuhan, dia langsung berjalan ke pegunungan di kota Yehuda. Elizabeth pun terkejut serta mengungkapkan, siapakah aku ini?
sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Lihat, Bunda Maria mau tidak menyimpan sendiri dalam dirinya apa yang dia alami. Maria menyanyikan lagu pujian yang terkenal itu, Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maria rela berbagi apa yang dia peroleh dari malaikat. Sesuatu yang berharga tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi diberikan untuk orang lain. Lihat saudara-saudara, nanti kita melihat apakah kita juga seperti itu. Apa yang kita terima, apakah kita mau bagikan kepada orang lain, atau hanya kita simpan untuk diri kita sendiri. Seandainya Pance Pondak waktu itu sudah lahir, mungkin dia akan membuat lagu yang lebih bagus dari yang dia ciptakan, lagu Ave Maria. Kalian tahu lagunya itu? Pance? Engkau yang dipilih Bapa, Allah Bapa di surga. Coba nyanyikan sama-sama, ya. Engkau yang dipilih Allah Bapa di surga untuk melahirkan puteranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria perawan yang tiada bernoda, hatimu bersinar putih tiada bercela. Engkau Bunda Almasih yang diangkat ke surga penuh kemuliaan. Ave Maria, Ave Maria. Terpujilah Bunda, terpuji namamu sepanjang segala masa. Ave Maria, Ave Maria. Syukur kepadanya Tuhan yang pengasih selama-lamanya. Ya, seandainya saya bilang, bisa saja lagunya lebih bagus daripada ini. Nah, kembali saudara-saudari, untuk menutup pertemuan kita ini, ada beberapa pertanyaan saya sampaikan kepada kita. Apakah Anda juga mau dan rela berbagi kepada orang lain? Ya, lihatlah hidupmu. Ya, sesuatu yang kita punya, mungkin materi boleh saja, barang, cerita, pengalaman yang baik dan bisa juga mungkin kurang baik. Maukah kita berbagi kepada orang atau hanya kita simpan saja? Ya, jangan katakan saya tidak punya sesuatu untuk dibagikan. Saya tidak punya suatu barang. Ya, jangan kita berpikir kita mempunyai banyak dulu, lebih dulu, baru kita bisa bagi kepada orang lain. Saya kira tidak, saudara-saudari. Ya. Lihat ide dasar tadi di Bunda Maria yang mau membagikan sesuatu yang dia peroleh dari malaikat Gabriel itu. Dan dia mengunjungi saudaranya yang cukup jauh ke gunung dan membagikan sesuatu. Dan ketika dia bagikan, ternyata anak dalam rahim Elizabeth juga melonjak. Ya, apakah kita juga mau berbagi kepada orang? Bukan sekali lagi hanya soal materi, barang yang kita punya atau kelebihan. Atau hanya kita simpan saja untuk diri kita. Maria adalah contoh teladan yang baik untuk mau memberi apa yang dia miliki. Dalam perayaan Ekaristi juga saudara-saudari, Yesus rela memberikan dirinya, memberikan hidupnya seutuhnya, nyawanya malah, kehidupannya. Untuk siapa? Untuk kebahagiaan manusia, untuk menebus dosa-dosa kita. Ekaristi juga adalah berbagi, ya, memberi diri, memberi hidup. Mungkin baik kita sekali lagi merenungkan ini. Maka kembali saudara-saudari, apakah Anda juga berdoa rosario? Lalu apakah yang Anda alami setelah berdoa kepada Bunda Maria? Baik itu melalui devosi, novena 9 hari,
efeknya bagi kehidupan kita itu apa? Inilah saudara-saudari yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Saya kira tidak lama ya. Saya takut juga kalau terlalu lama, karena kita masih ada Ekaristi, bukan? Masih ada perayaan misa nanti. Ya, inilah mari saudara-saudara, semoga setelah pertemuan ini dan setelah perayaan Ekaristi nanti, kita semakin mengerti arti doa, arti devosi kepada Bunda Maria, mengapa kita harus melakukan doa rosario pada bulan Mei, ya, dan juga rosario juga kepada bulan Oktober. Ada sudah kita tahu alasannya. Maka semakin rela berbagi demi kebahagiaan diri kita sesama dan demi kemuliaan Tuhan. Sekian dan terima kasih.